Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai larangan zina. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai larangan pergaulan bebas. Nah, saat ini kita akan membahas materi mengenai larangan zina. Dan sebelum itu, marilah kita membaca suratul Fatihah agar ilmu yang kita dapat bisa manfaat dan barokah. Wa ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, kompetensi inti dari materi ini yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama. 2.2 menghindari diri dari pergaulan bebas dan pergaulan zina sebagai pengamalan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 2.3 menganalisis Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4.2.1 membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dan dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk atau sa'a sabila sesuai pesan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini adalah agar supaya siswa dapat menganalisis makna, memaparkan dan menarasikan hubungan larangan pergaulan bebas dan zina dengan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis-hadis yang terkait. Nah, adik-adikku sekalian, apa itu zina? Zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Nah,
Secara umum, zina tidak hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, akan tetapi segala sesuatu aktivitas-aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan sebagai zina. Nah, di sini ada pengertian zina menurut Islam. Pengertian zina menurut Islam adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan mahramnya juga termasuk dengan zina. Macam-macam zina. Ada dua macam zina. Yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson adalah pezina yang balik, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah, atau pezina yang sudah menikah, sudah pernah menikah. Nah, di sini hukumnya bagi zina muhson adalah rajam atau dilempari batu sampai ia meninggal. Jadi tubuhnya itu dikubur lalu kepalanya itu dilempari batu sampai ia meninggal. Nah, yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah pezina pria atau wanita yang belum pernah menikah. Nah, di sini hukumannya untuk pezina ghairu muhsan adalah dicambuk. Perorangan itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke luar daerah selama 1 tahun. Nah, akibat dari zina, di sini sebenarnya banyak sekali akibat dari zina. Nah, di sini ada beberapa yang Ibu cantumkan, yaitu yang pertama adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah bila pezina melahirkan anak. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa besar yang lainnya, seperti menggugurkan kandungan, bunuh diri, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Yang kelima, menimbulkan penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, terjebak hukuman berupa rajam sampai mati, ini untuk pezina muhson, dan cambuk sebanyak 100 kali untuk pezina ghairu muhson. Yang ketujuh, menanggung hukuman sosial dari lingkungan masyarakat bagi keluarga pelaku zina. Yang kedelapan, menghilangkan kewibawaan diri atau kesucian diri sehingga pelaku zina dikucilkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah nasab dari keturunan hasil perzinaan menjadi tidak jelas dan anak hasil zina tidak dapat memperoleh warisan dari orang tuanya. Nah, hikmah pengharaman zina. Di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, hukuman berat bagi pelaku zina, memberikan suatu pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut untuk mendekati zina dan melakukannya. Yang keempat adalah terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin atau HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya yang diakibatkan setelah melakukan perzinaan, seperti menggugurkan janin, pembunuhan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari zina. Yang pertama adalah menghindari tempat-tempat maksiat, menghindari perbuatan yang mendekati zina seperti pacaran. Yang ketiga, memilih tempat bergaul, memilih teman bergaul atau circle pertemanan yang sehat dan positif. Yang keempat, menambah ilmu agama dengan mengikuti berbagai majelis taklim dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membaca buku-buku keislaman atau edukasi-edukasi tentang bahayanya seks bebas. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran tentang larangan zina. Yang kemarin Ibu sudah menjelaskan kepada adik-adik. Nah, di sini ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, dan sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini dalam
Al-Quran surat Al-Isra sudah diterangkan, sudah diingatkan kita itu jangan pernah mendekati zina, karena zina itu memang perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Makanya itu sangat-sangat dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum tajwid dari surat Al-Isra ayat 32, wala ini termasuk matobi'i. Lah, kenapa Bu kok bisa disebut dengan matobi'i? Kenapa hukum bacaannya matobi'i? Karena fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, ini fathah bertemu dengan alif sukun. Takro kolkola sugro. Alasannya ada huruf kolkola yaitu kof yang berharokat sukun asli. Dibacanya takro. Nah, ini buzi alif syamsiah. Hukum bacaannya adalah alif syamsiah. Alasannya ada al yang bertemu dengan syamsiah, yaitu ada al yang bertemu dengan huruf syamsiah, yaitu za. Alif lam al bertemu dengan za ini disebut dengan alif lam syamsiah. Dan ada lafaz na, yaitu majais munfasil. Wala taqrabuz zina. Nah, alasannya matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini. Innahu, ini hukum bacaannya adalah gunah karena ada nun yang bertasydid ini. Nun yang bertasydid. Selanjutnya, kana. Nah, hukum bacaannya adalah matobi'i karena fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, ini fathah di ka ini, lalu ka-nya panjang, kana. Nah, ini fathah bertemu dengan alif sukun. Fahisyatan. Nah, disebut juga sama matobi'i, yaitu karena fathah bertemu alif sukun. Fahisyatau. Nah, ini ada fathatain bertemu dengan wawu disebut dengan idgham bigunah. Nah, fathah tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf wawu bacaannya fahisyatau, wasa'a sabila, wasa'a. Nah, mat wajib mutasil yaitu mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Sabila. Yang pertama di sini ada dua hukum bacaan. Yang pertama adalah mat tobi'i. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, ini kasroh. Sabila ini, sabi ini adalah mat tobi'i dan la ini adalah mat iwat, yaitu mat yang ada di akhir kalimat berharokat tanwin fathah atau fathatain dibaca dengan waqaf. Sabila. Selanjutnya ada bacaan surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan di sini maknanya kedua orang pezina baik laki-laki maupun perempuan itu didera, diberi hukuman sebanyak 100 kali cambukan per orangnya. Per orangnya itu diberi 100 kali cambukan. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu memiliki rasa belas kasihan kepada mereka yang telah melakukan zina. Karena jika kita memiliki rasa, ya memang lumrahnya kita memiliki rasa kasihan, pasti. Akan tetapi jika kita memang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, kita tidak boleh berbelas kasihan. Nanti dikhawatirkan akan menunda penghukuman bagi orang-orang yang zina tersebut. Nah,
Seperti itu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.